Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang pertama-tama hadirin pemirsa di rumah, marilah kita ucapkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat Allah kita telah diberikan kesehatan jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Kesehatan jasmani merupakan kesehatan tubuh, yang dimana kita diberikan kesehatan bisa berjalan, bisa melihat dengan kedua mata, bisa mendengar dengan kedua telinga. Allah telah memberikan kita kesehatan kaki, kita gunakan untuk berjalan ke jalan yang benar. Allah memberikan kesehatan tangan, kita gunakan tangan ini untuk membuka Al-Quran. Allah sehatkan mata kita gunakan mata kita untuk melihat hal-hal yang baik. Serta Allah sehatkan kedua telinga kita gunakan kedua telinga kita untuk mendengar orang-orang lantunan Al-Quran serta sholawat. Banyak saudara-saudara kita di luar sana yang telah diberikan kesehatan jasmani, namun sakit akan rohani. Maksudnya seperti apa? Mereka sehat akan jasmani, mereka sehat kaki, tangan, mata, telinga, tapi mereka enggan mempergunakan kesehatan yang telah diberikan oleh Allah itu ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Contoh, diberikan kesehatan kaki, tak pernah mereka pakai untuk guna berjalan menuju masjid. Diberikan kesehatan tangan, tak pernah mereka gunakan tangan ini untuk membuka Al-Quran sedikit pun. Diberikan kesehatan mata, malahan mereka menggunakan mata ini untuk melihat suatu hal kemaksiatan yang ada di dunia ini. Dan diberikan kesehatan telinga, mereka mendengar hal-hal yang pendengaran yang tak layak didengar. Maka daripada itu kita bersyukur telah diberikan kesehatan dalam bentuk jasmani maupun rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak bosan-bosannya para ustadz, para pendai, para penceramah selalu mengajak para jemaahnya agar berselawat kepada baginda. Siapa baginda? Yakni baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau subuh Senin ia lahir. Patung-patung di sekitar Ka'bah itu jatuh tersungkir. Nabi Allah yang terakhir, siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sekarang kita telah memasuki bulan Rabiul Awal, yang dimana bulan ini pada tanggal 12 Rabiul Awal yaitu kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepantasnya seluruh umat muslim di dunia ini pasti merasakan senang, bahagia, beserta merasakan suka dan sukacita. Untuk daripada itu hadirin, marilah kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah menyeru kepada umat manusia dalam Al-Quran yang berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah beserta malaikatnya, yusalluna 'alan nabi, berselawat kepada nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, Allah berseru kepada umat manusia, wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah engkau kepada nabi, wasallimu taslima, dan berikanlah salam kehormatan kepada keluarganya. Baiklah hadirin, pada kesempatan kali ini izinkan saya ingin menyampaikan satu pembahasan tentang yang dimana pembahasan ini pasti telah kita lihat di mana-mana di luar sana, yang dimana orang berlomba-lomba menumpuk-numpuk harta. Apakah menumpuk-numpuk harta itu boleh? Menumpuk-numpuk harta itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita gunakan harta itu dalam hal kemaksiatan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Takasur, Bismillahirrahmanirrahim, Alhaakumut takasur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu, kata Allah. Melalaikan apa? Melalaikan dari segi apa?
melalaikan dari segi taat beribadah kepada Allah. Contohnya yang dulunya sebelum diberikan harta oleh Allah, mereka taat berdoa siang malam kepada Allah, sehingga Allah memberikan mereka rezeki. Mereka lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Mereka beranggapan bahwa rezeki yang mereka peroleh itu hanyalah semata-mata mereka yang mendapatkannya, padahal mereka tidak tahu di balik rezeki itu Allah yang membantu mereka. Bermegah-megahan telah melalaikan mereka sampai kapan? Hatta zurtumul maqabir, sampai mereka masuk ke dalam kubur. Lama, betul lama hadirin. Sampai mereka masuk ke dalam kubur. Itulah kenapa dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala bermegah-megahan dengan harta. Tak main-main hadirin. Berapa lama mereka akan kelalaian untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah menyinggung mereka dalam surah At-Takasur. Setelah itu Allah menyinggung, kalla saufa ta'lamun, sekali-kali tidak, kata Allah, pasti engkau akan mengetahui. Mengetahui apa? Mengetahui perbuatanmu itu. Tsumma kalla saufa ta'lamun, kemudian sekali-kali tidak. Allah mengulangi 2 kali kalimat ini. Kemudian sekali-kali tidak, engkau pasti akan mengetahui. Kat. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin, sekali-kali tidak, kata Allah. 3 kali kalimat ini diulang oleh Allah. Agar apa? Agar para manusia tahu, sadar diri. Sekali-kali tidak, kata Allah, pasti engkau akan mengetahui dengan pasti. Summa latarawunnal jahim, pasti engkau akan melihat, pasti engkau benar-benar akan melihat neraka jahanam, neraka jahim. Inilah apa? Inilah contoh, inilah gambaran. Allah memberikan gambaran kepada seluruh umat manusia. Allah memberikan gambaran bahwa larangan bermegah-megahan dengan harta yang mereka miliki. Tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin, kemudian engkau benar-benar akan melihat dengan mata kalian sendiri, kata Allah. Melihat apa? Ya, melihat neraka jahim tadi. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im, kemudian engkau pasti akan dipertanyakan tentang kemegahan yang di dunia itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak main-main hadirin. Bermegah-megahan dengan harta itu adalah suatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh kita bermegah-megahan asalkan hanya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana? Kita sudah telanjur diberikan oleh Allah harta yang banyak. Bagaimana cara kita untuk mempergunakan harta ini supaya Allah ridho dunia maupun akhirat? Caranya kita beri harta ini kepada orang yang membutuhkan. Apa dalilnya? Ada dalilnya. Wa atal ma'al ala hubbihi dzawil qurba, dan seseorang memberikan harta yang dicintai kepada kerabat dekat. Wal yatama, dan orang-orang yang, dan anak-anak yatim. Wal masakin, dan orang-orang miskin. Wabnas sabili wasailina wa fir riqab, kepada ibnu sabil. Ibnu sabil ini ialah orang-orang yang melakukan perjalanan atau orang musafir. Terus apa lagi? Wasailina wa fir riqab, orang yang meminta-minta serta orang yang memerdekakan hamba sahaya. Quran surah Al-Baqarah potongan ayat 177. Jadi hadirin, kesimpulan dari tausiah saya, kesimpulan dari pembahasan ini, jikalau kita diberikan rezeki oleh Allah, diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sekali-kali lupa untuk memberikan harta itu sedikit kepada orang yang membutuhkan. Dalam artian ini adalah sedekah. Kita sedekahkan harta itu agar diberikan agar harta ini diridhoi oleh Allah dunia maupun akhirat, sehingga harta ini tidak akan membawa kalian ke jalan yang ke lubang kiri atau kanan, tergantung kita ingin mempergunakan harta ini dengan secara hal yang positif atau negatif. Untuk daripada itu hadirin, marilah sama-sama kita di sini agar kalau kita diberikan rezeki oleh Allah, kita gunakan secara baik dan baik. Jangan sampai kita terlena dengan apa yang diberikan oleh Allah. Sesungguhnya harta yang diberikan oleh Allah itu hanyalah ujian.
Allah memberikan ujian kepada hambanya melalui harta. Allah ingin menengok, ingin melihat hambanya dengan harta yang banyak ini Allah berikan, apakah hamba yang dulunya taat beribadah kepada Allah ataukah makin lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk daripada itu saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.